Halo guys, welcome to my first YouTube video. Dan mungkin banyak dari kalian yang tahu gue dari TikTok gue ataupun dari Instagram gue. Ya, nama gue Ezra Jeremy dan gue sekarang ada di Jepang sebagai budak korporasi Jepang. Banyak dari kalian yang bertanya di video gue gimana cara gue bisa dapat kerja di Jepang ataupun gimana caranya gue bisa. Untuk gue sendiri sekarang gue fresh graduate yang baru aja lulus September lalu dan sekarang gue udah kerja di Jepang sebagai budak korporat di salah satu perusahaan fashion di Jepang. Kalau kalian udah pernah nonton video gue, mungkin kalian tahu kalau misal bahasa Jepang gue itu bener-bener minim banget, bisa dibilang conversational Japanese lah. To be noted, gue juga nggak punya JLPT sama sekali dari S1 itu gue sampai. Dan caranya gue bisa sampai di Jepang ini karena gue dapat beasiswa waktu gue kuliah di Jepang. Gue kuliah di Sumaikan IPU yang berada di kota Beppu. Jadi kalau misal kalian nggak tahu kota Beppu itu ada di daerah Kyushu. Kalau misalnya kalian nggak tahu Beppu itu, kebayangannya kayak kalau dari Tokyo tuh sekitar 2 jam lah pesawat. Jadi waktu itu gue dapat beasiswa potongan biaya kuliah sebesar 80%. Caranya gue bisa dapat itu bener-bener pure dilihat dari nilai SMA kalian. Jadi kalau misalnya kalian bermimpi untuk tinggal di Jepang, dapat beasiswa di Jepang, kalian harus bagusin nilai SMA kalian dan juga prestasi-prestasi kalian mau di akademik maupun di non akademik. Dan untuk gue sendiri waktu itu rata-rata nilai gue di 85 semua ke atas, dan gue lulusan dari salah satu SMA Kristen di Bandung. Dan dari nilai rata-rata gue itu gue berhasil mendapatkan ya di top 5 sampai di top 7 juara kelas. Oh ya, dan untuk non akademik prestasinya juga sebenarnya gue nggak terlalu banyak, cuma juara lomba tenis meja sekali waktu gue kelas 11, dan selain itu sih organisasi pun gue benar-benar nggak ada sama sekali. Tapi ya puji Tuhan karena gue dapet nilai yang bagus juga, gue bisa dapat beasiswa sebesar 80% di Sumaikan IPU. Sebenarnya kalau misal kalian bisa bahasa Jepang, banyak banget beasiswa yang kalian bisa dapetin waktu kalian kuliah di Jepang, mulai dari beasiswa tempat tinggal, beasiswa dari pemerintah kayak JASO. Dan waktu itu gue dapat selama 6 bulan dapat sekitar 6 juta per bulan. Dan ada juga beasiswa dari swasta, dan swasta ini bener-bener gila banget guys beasiswanya. Dan dari swasta ini kalian gak cuma dapat beasiswa untuk berkuliah di Jepang, tapi kalian juga bisa tinggal di Jepang secara gratis karena mereka menyediakan uang jajan untuk kalian per bulan. Kalau kalian penasaran gimana caranya dapat beasiswa, dan sekarang gue lagi ada di rumah temen gue yang berhasil bisa dapetin beasiswa swasta sekitar 10 juta atau 12 juta per bulan, benar-benar free cash from the free cash. Jadi benar-benar dia dapat free cash dari salah satu company di Jepang, dan sekarang gue langsung panggil aja kan. Gap. Halo guys. Oke, jadi ini teman gue, salah satu teman kuliah gue, namanya Gaby. Iya, nama gue Gabriel, bisa dipanggil Gap atau Gaby. Ini juga temen ya kenal waktu di kuliah. Oke, Gap. Jadi tanpa banyak bahasa basi, lu langsung jelasin aja gimana sih lu bisa dapat beasiswa swasta di Jepang. Nah, jadi emang kalau kita kuliah di Jepang tuh mungkin banyak orang yang tahu bahwa ada kuliah, ada apa namanya beasiswa yang dari awal. Mungkin kalau kalian tahu lah Jerome Pauline, kan dia dari Mitsui Busan, itu dari dia sebelum berangkat udah dapat beasiswa. Nah kalau gua tuh kan kuliahnya sama nih di Sumaikan IPU. Terus sendiri dapat tuition fee-nya berapa nih? Reduction yang kalau boleh tahu. Itu berapa ya? Gue 80%. Oh sama kita. Oh, sama. Berarti dia pinter juga guys. Ya gitulah ya. Terus kalau misalnya beasiswa swasta jadi lu dapat dari mana aja? Nah, waktu gua itu dulu ada dua sebenarnya waktu pas kuliah. Yang satu tuh dari namanya Beppu itu kan di Oita. Nah, jadi ada namanya Oita Prefecture Scholarship. Itu pemerintah berarti? Iya, itu dari pemerintah Oita yang biasanya dibagi. Nah, tapi nggak banyak sih, 3 juta ya? 3 juta 4 juta lah satu bulan. Dan Oke lah gitu. Buat bayar rent. Ya, buat bayar rent, buat hidup, makan-makan dikit. Terus habis itu ada namanya Nitori Scholarship. Itu dari Nitori, mungkin sekarang di Indo baru buka tuh. Jadi Nitori itu kalau kayak IKEA-nya Jepang gitu guys. Dilihat kali ya. Ya kalau misal kalian ke Jepang lihat Nitori ataupun kayaknya di Indo tuh sekarang udah. Ya baru ada satu. Nah itu tuh sekitar 9 sampai 10 juta per bulan. Berarti itu benar-benar si Nitori itu ngasih cash ke lu gitu, ditransfer ke. Iya langsung ditransfer per bulan. Jadi kalau itu tuh cuma syaratnya ya itu harus bisa Nihongo, bahasa Jepang. Waktu itu gua sama temen gua ya lumayan bisa lah. Jadi waktu itu tuh waktu lu nyampe Jepang berarti lu udah punya N2 atau N1 gitu? N2 habis itu langsung N1 sih. Wow. Ya dulu ya gitulah ya. Emang wibu guys, Gaby. Enggak. Tapi emang kalau wibu kalian coba deh kalau JLPT kayaknya bisa deh.
Ya, Nah. kalau gue sih bukan wibu, jadi gue bener-bener nggak bisa nafas. Gue nonton anime aja kagak, cok. Ya. Nah, itu tuh syaratnya kalau itu biasanya swasta tuh kan kalian kuliah, terus nanti kalian bakal nunjukin rapot kalian dari semester 2 atau 3. Habis itu daftar, terus interview. Biasanya tuh berarti tadi kan lu ngomong semester 2 sampai 3, berarti semester 1 tuh nggak bisa daftar dulu. Semester 1 tuh biasanya nggak bisa karena lu dapet jaso kan? Iya, dapet jaso dan juga belum ada nilai juga yang udah ditunjukin. Cuma jaso ya itu tadi yang dibilang ya, 1 bulannya bisa 6 juta. Tapi itu benar-benar cuma 1 semester doang. Bisa sih kalian lanjutkan, tapi probabilitasnya kayaknya kecil banget buat aku. Iya, kecil. Kecuali sebelum kita ngomongin Mitori dulu yang gue dapetin. Nah, itu habis itu interview, submit dokumen. Dan kalau udah terima ya udah langsung aja mereka kasih tahu lu keterima. Terus habis itu dapat uangnya udah ditransfer setiap bulan, kayak kasih laporan gitu. Laporan pengeluaran. Bukan, laporan kayak ngapain aja ya di kuliah, bulan ini, bulan depan ngapain gitu, kayak rencana studi lah biasa. Kan biar nggak kelihatan lu menggunakan uangnya nggak jelek-jelek banget. Nah, bedanya kalau di Indonesia kan biasanya ada tes tertulis gitu kan. Nah, kalau di situ nggak ada. Semuanya rata-rata beneran cuma interview. Berarti lu nggak pernah ada nulis apa ya, kayak ada soal pilihan ganda atau gitu? Nggak ada soal, jadi ya nggak perlu belajar lah, yang penting kayak jelas aja visinya mau kuliah ngapain gitu. Nah, tadi bilang jaso kan 6 bulan, tapi sebenarnya teman gua tuh ada satu, dia tuh ngambil namanya tes EJU, Entrance to Japanese University, apa exam ya, lupa. Nah, itu tuh kalau misalnya kalian dapat nilai minimum gitu yang kayak lumayan tinggi atau top 10 atau apa gitu, jasonya bisa dilanjutin sampai akhir kuliah. Jadi itu nggak usah ada pembaharuan gitu langsung? Nggak ada, jadi kayak yang harusnya 6 bulan, setiap bulan 6 juta bisa jadi 4 tahun. Plus ada juga yang nambah kayak 10 juta, 15 juta dari Mitsubishi. Lagi ya? Kayaknya waktu itu tuh Mitsubishi, terus dari banyak lah. Pokoknya banyak lah. Nanti lihat aja listnya. Kalau misalnya kalian pengen tahu beasiswa listnya, kalian klik aja link di bawah. Anjay. Coba klik aja link di bawah yang gua bakal taruh. Nanti bakal di deskripsi ya. Iya. Oke, Gap. Tadi kan lu udah jelasin nih. Beasiswa lu dapat kayak 10 juta, ya let's say kalau misalnya beasiswa berarti lu dapat 16 juta bersih lah ya. Itu lu pakai buat apa gitu? Ya buat belajar, beli buku. Enggak. Terus bayar, kan kita udah kuliahnya diskon tuitionnya udah 80% nih. Udah bahkan lebih murah dari swasta-swasta di Indonesia. Benar, guys. Jujur lebih murah daripada dari yang kampus-kampus. Ya kalian tahu lah. Nah, contohnya dari UN. Nah, terus ini apa namanya? Ya kadang buat bayar tuition, bantuin orang tua lah biar mahal itu. Kalian nggak tahu pengeluaran Gaby. Itu next video. Kalian nggak tahu pengeluaran Gaby waktu Depo tuh crazy, man. Ya udah gitu, jadi kayak banyak kok kayak pergunanya, apalagi kalau kalian ikut organisasi kan biasanya tuh sering naik turun kampus tuh. Mahal lagi. Ya, waktu itu di Ritsumeikan APU itu benar-benar kampus kita tuh di atas gunung. Jadi kalau misalnya kita mau ke kampus itu memakan waktu sekitar 40 menitan itu. Dan sekali trip ke kampus tuh ngabisin uang 580 yen, tapi ada triple tiket jadi sekitar 30.000 lah. Nanti lah. 30.000 tentang kampus kita dulu. Itu mungkin kalian kalau misalnya yang takut, itu ada banyak beasiswa kayak Mitsui Busan, itu agak susah sih, yang kayak punya Jerome. Terus ada Max, jadi itu yang dari Menteri Pendidikan Jepang buat orang Indonesia, itu lumayan gampang. Apalagi buat S2 sama S3 lebih gampang lagi, karena mereka terimanya nggak ada batasnya, yang penting kalian cukup belajar gitu sih. Terus kalau misalnya belum dapat beasiswa dari awal pun jangan takut, karena di swasta bahkan dari organisasi-organisasi Jepang banyak yang memberikan beasiswa kepada murid yang sekolah di Jepang, karena mereka sangat suportif. Betul. Uangnya banyak. Tapi jujur gue nggak dapat beasiswa. Tapi kan baik tuh, jadi ada part time juga buat kasih duit. Nah itu mungkin ada. Nantilah. Gampang lah ya, gimana cara cover living cost-nya gitu. Cover living cost di Jepang jujur gue nggak pernah. Dari tahun kedua gue udah nggak dikasih uang sama. Ya udah. Oke, jadi gitu aja sih. Kalau misalnya kalian emang pengen kuliah di Jepang ataupun kerja di Jepang, mungkin edukasi itu salah satu. Mungkin jalur edukasi kuliah ataupun sekolah bahasa itu salah satu hal yang paling gampang untuk masuk Jepang dan mendapatkan visa Jepang ya. Jadi kalau misalnya emang kalian mau bercita-cita untuk tinggal di Jepang kayak gua, jangan berputus asa dan tetap semangat guys. Dan mungkin nanti kita jelasin kenapa habis lulus bisa langsung kerja. Betul.
Dan untuk masalah keuangan sih kata gue itu nomor 2 karena beasiswa itu banyak banget. Jadi pergunakan otak kalian untuk cari beasiswa. Oke, jadi kalau misalnya kalian suka sama video ini jangan lupa like dan jangan lupa subscribe gue untuk mungkin di next video gue nggak akan bahas soal beasiswa doang atau kenapa gue bisa pergi ke Jepang. Gue juga bakal bahas tips-tips untuk kalian pergi ke Jepang dan daily vlog gue selama gue di Jepang. Kalau kalian penasaran gimana kehidupan, kan sekarang udah gak ada Jerome nih. Kalau kalian penasaran gimana kehidupan di Jepang, jangan lupa subscribe ya guys. Bye bye. Nggak percaya. Bodoh. Gap. Ntar. Cepet woi. Ini di aja langsung. Dadah. Terus Ya, dikat lah. Terus oke, kayaknya udah segitu. Apa lagi anjing? Barcok. Udah 10 menit. Endingnya masih jelek banget anjing. Enggak ending sih men. Namanya gue di BP. Yeah. Gua cut sih, gue yang edit juga. Nah, sumpah lu ngomong ada Jerome. Apa? Apa sih? Apa anjing?